Nah, di sini yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan hari kematian, kita harus menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Kita harus menyelaraskan. Sudahkah hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan atau belum? Sudahkah hidup kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Atau kita hidup dengan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau? Oleh karena itu, firman Tuhan berkata begini, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Ini artinya kita menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan. Kita menguasai diri. Di dalam diri ini, di dalam hidup ini, ada namanya tubuh, ada namanya jiwa, dan ada namanya roh. Tubuh ini penuh dengan kelemahan. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan merawat tubuh yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kuasailah dirimu. Karena kadang-kadang kita begini. Saya juga banyak belajar di hari-hari ini. Kadang kita begini. Kita doa, Tuhan. Di ruang doa kita doa, Tuhan, jadikan aku pribadi yang rendah hati. Jadikan aku pribadi yang sabar. Jadikan aku pribadi yang setia. Tetapi ketika kita keluar dari ruang doa itu, dan kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita melakukan yang tidak sesuai dengan mata kita, tidak sesuai dengan hati kita, kadang kita mulai ngoceh. Oleh karena itu firman Tuhan berkata kita harus menguasai diri kita. Kenapa? Karena kedewasaan rohani dan kedewasaan iman tidak bisa diukur dengan seberapa lama dia berdoa, seberapa banyak firman yang kita baca, seberapa banyak kita berpuasa kepada Tuhan. Itu penting, itu baik. Tetapi kedewasaan iman seseorang diukur ketika dia mengalami pergumulan di dalam hidupnya, ketika hidupnya disakiti, ketika dikhianati, ketika direndahkan, ketika tidak dianggap. Nah, pada waktu kita menghadapi hidup seperti itu, apakah kita mau membalas mereka atau tidak? Ketika kita diremehkan, atau ketika kita tidak dihargai sebagai manusia, kadang-kala kan kita udah berbuat baik, berbuat banyak. Ya namanya wajar lah manusia kalau mau dihargai, itu wajar aja. Tetapi ketika kita tidak menerima penghargaan itu, betapa kecewanya kita, betapa sakit hatinya, betapa perihnya hati ini. Gila bodoh, tolong. Kadang seperti itu. Oleh karena itu firman Tuhan berkata untuk kita mempersiapkan hari kematian harus kuasai diri ini. Nah, menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan, menyelaraskan hati kita dengan hatinya Tuhan. Hati Tuhan adalah hati yang penuh dengan belas kasihan. Hati Tuhan adalah hati yang penuh dengan kemurnian. Hati Tuhan adalah hati yang penuh dengan kesabaran. Sudahkah kita menyelaraskan hidup kita, hati kita dengan hati Bapa kita di sorga? Ini yang harus kita pelajari. Saya juga belajar. Belajar untuk menyelaraskan hati saya dengan hati Tuhan. Dalam doa pribadi saya ngomong ke nama Tuhan, Tuhan, selaraskanlah hati saya dengan hati. Kenapa? Karena kita melihat di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima mulai. Di situ dikatakan begini, dia sebagai Allah, dia tidak menganggap dirinya sebagai Allah itu, tetapi dia merendahkan dirinya jadi manusia. Nah, kadang kita manusia mau meninggikan diri, menjadi sama seperti Tuhan. Tapi Tuhan tidak. Dia merendahkan hatinya, firman Tuhan bilang. Nah, itulah dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita harus benar-benar menyelaraskan hati kita. Nah, Tuhan Yesus tahu kita. Dia mengenal kita. Dia tahu kekuatan kita. Dia tahu kemampuan hidup kita. Oleh karena itu, kalau kita mau menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Tuhan, kita nggak sanggup sebagai manusia. Oleh karena itu dia datang jadi manusia. Dia datang menembus
kita mati di atas kayu salib, dan dia menanggung semua hidup kita, permasalahan hidup kita. Dan setelah dia ampuni kita, firman Tuhan berkata, dia mengangkat kita di dalam derajat kemuliaannya, dan dia menempatkan posisi kita sama dengan dia. Supaya apa? Supaya kita sanggup dan kita mampu untuk menyelaraskan hidup kita. Apalagi tentang untuk hidup kudus. Saya berusaha hidup kudus. Saya berusaha untuk hidup suci. Tetapi semenjak saya terus berusaha, saya gagal. Dan pada saat saya gagal, saya stres dengan hidup saya. Gimana mengejar kekudusan? Tetapi Tuhan kasih saya pengertian. Tuhan kasih saya pengertian bahwa kita sudah dikuduskan. Kita terima kekudusan itu. Dan kita berjalan di dalam kekudusan. Dengan Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Di dalam hidup ada pikiran. Sudahkah kita memiliki pikiran Kristus? Sudahkah kita menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Bapa? Sudahkah kita menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan? Karena kadangkala iblis datang menyerang pikiran kita. Kamu kan udah melayani, ya kan? Kenapa ini terjadi? Udahlah, tinggalkan Tuhan. Sudahlah, nggak usah melayani. Aduh, kasihan. Karena kan begitu. Justru itu kita harus menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Nah, iblis kadang-kadang ngomong ini, aduh susah-susah melayani, akhirnya ini yang terjadi. Ini yang kamu dapat, ini yang kamu peroleh. Udah tinggalkan Tuhan aja lah. Oleh karena itu mari kita hari-hari kita belajar, sama-sama kita belajar. Pertama kita harus menyelaraskan hati kita dengan hati Tuhan, menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan, dan apa? Menyelaraskan perasaan kita dengan perasaan Tuhan. Kenapa? Karena perasaan ini mudah banget terluka. Mudah sekali perasaan kita terluka. Kamu sih nggak ngerti perasaan saya. Itu kadang. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menyelaraskan perasaan kita dengan perasaan Tuhan. Sudahkah kita memiliki perasaan Kristus di dalam hidup kita? Yang tadi saya sampaikan di dalam Filipi pasal yang kedua, itu ayat yang kelima. Dia nggak menganggap dia itu sama dengan Tuhan, sedangkan dia itu adalah Tuhan. Dia nggak menganggap bahwa dia itu adalah Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Dia kosongkan dirinya untuk apa? Untuk kita. Yang berikut, menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Keinginan kita banyak. Nah, iya kan? Manusia punya keinginan banyak. Ingin pelayanan yang besar, punya motor, ingin mobil, pingin banyak. Ya, pingin punya rumah yang bagus. Itu keinginan-keinginan manusia. Salah nggak? Kalau seperti itu. Kalau kita belum mampu, nggak bisa. Tetapi kalau pasti Tuhan akan anugerahkan itu dalam hidup kita. Tetapi harus menyelaraskan. Kalau keinginan Tuhan itu kudus. Amin. Keinginan Tuhan itu murni. Keinginan Tuhan itu suci. Keinginan manusia itu ya banyak. Tetapi kuasailah dirimu dan sabarlah menderita. Tuhan tahu. Tuhan mengerti banget ketika kita masih hidup di muka bumi ini, ada penderitaan demi penderitaan yang akan kita alami. Ada penderitaan hidup yang karena memang iblis nggak mau kita hidup di dalam pelayanan. Ada juga penderitaan-penderitaan karena memang selama kita masih hidup di muka bumi ini, kita harus mengalami namanya perjuangan iman itu, perjuangan hidup itu. Tetapi di sini firman Tuhan berkata, sabarlah menderita. Tuhan cuma minta dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tetap hidup di dalam kesabaran pada saat kita mengalami penderitaan itu. Tuhan bilang kita harus sabar. Kenapa kita harus sabar? Ya. Roma pasal yang ke-8 ayat 17 ayat 18 saya akhiri dengan ayat ini. Dan jika kita adalah anak,
maka kita juga adalah ahli warisnya. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Tuhan bilang di sini apa? Jika kita menderita bersama-sama dengan Yesus. Jadi penderitaan di dalam Yesus itu mendatangkan kemuliaan yang besar, kemuliaan yang agung, yang ajaib, yang Tuhan telah siapkan bagi kita ketika kita bertahan di dalam penderitaan. Kenapa banyak orang yang gak siap menderita? Karena dia gak siap masuk di penderitaan, gak siap dia mengalami pengujian itu. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau kita mau, seperti tema yang saya sampaikan tadi, mempersiapkan hari kematian itu, siap untuk masuk di dalam dapur penderitaan, dapur pemurnian, dapur pengujian iman itu. Karena ketika iman kita sudah disempurnakan, ketika iman kita menjadi iman yang kuat, iman yang teguh, kata firman Tuhan kan ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan dia tahu ada mahkota kebenaran yang telah disiapkan oleh Tuhan bagi dia. Firman yang sama juga datang dalam hidup kita. Ketika kita bertahan di dalam penderitaan, ketika kita bertahan di dalam pengujian, ingat baik, penderitaan hanya sebentar. Ketika kita melewati penderitaan itu, firman Tuhan berkata, ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan karuniakan di dalam hidup kita. Dan sesuai dengan firman Tuhan ini berkata, ada mahkota kebenaran yang Tuhan sudah siapkan bagi kita ketika kita bertahan di dalam penderitaan. Oleh karena itu, siapkan hati kita, pikiran kita untuk menyongsong kedatangan Kristus Yesus kali yang kedua. Karena ketika kita mempersiapkan hati kita, ketika waktu itu datang, kita cuma berkata, Tuhan, aku mau pulang, aku mau hidup bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan.